Halo guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan saya di Tengkuruk Channel. Baiklah guys, hari ini kita telah menyaksikan bagaimana Timnas Indonesia telah menjadi satu-satunya wakil di ASEAN ini untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, banyak hal yang sejujurnya saya katakan yang boleh diambil pelajaran daripada apa yang telah dilakukan oleh Federasi Sepak Bola di Indonesia. Terutamanya bagaimana membentuk tim yang kuat dan juga bagaimana manajemen satu-satu tim ataupun federasi itu. Nah, di Indonesia jumlah penduduknya cukup ramai, hampir 300 juta jiwa, dan penggemar sepak bola di Indonesia ni hampir 78%. Jadi bayangkan, setiap kali perlawanan yang berlangsung di Indonesia, satu stadion itu lebih dia punya jumlah penonton. Bermakna di sini penonton-penonton ataupun penggemar sepak bola di Indonesia cukup ramai. Nah, jadi apatah lagi sekiranya Indonesia menjadi tuan rumah dalam perlawanan level-level yang lebih tinggi lagi. So, bila melihat tentang perkembangan sepak bola di Indonesia ya, dia telah merubah mindset tim-tim yang ada sekitar di ASEAN ini guys. So, telah terbukti bahwa Indonesia bukan saja dari segi dia punya manajemen yang baik ya, dan dari segi pemain juga turut memberi kesan yang sangat baik ya terhadap penggemar-penggemar sepak bola, kerana setiap kali penampilan mereka telah menunjukkan yang terbaik. Dan saat ini Indonesia telah mengubah banyak hal ya. Kerana apa? Sehingga Presiden AFC pun mengakui Indonesia telah merubah mindset banyak tim di Asia. Lihat saja bagaimana penampilan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia untuk 2026 itu. Mereka telah menunjukkan satu penampilan yang cukup baik. Jadi apakah rahsia yang telah dilakukan oleh Federasi Sepak Bola di Indonesia yang sepatutnya harus dicontohi terhadap perkembangan yang telah berlaku di Indonesia? Jadi ayo kita saksikan di sini yang mana mereka telah mengubah banyak hal ya Timnas Indonesia ni, dan Presiden AFC pun mengakui Indonesia telah merubah mindset banyak tim di Asia. Jadi seperti apa agak-agaknya yang telah dilakukan dan juga prestasi yang telah dicapai oleh Timnas Indonesia sehingga membuka mata ya tim-tim yang ada di ASEAN ini. So, langsung kita saksikan dalam klip video ini. Mereka telah mengubah banyak hal. Presiden AFC akui Indonesia telah rubah mindset banyak tim di Asia. Betul lah guys. Sejak kebelakangan ini Timnas Indonesia telah mengubah banyak persepsi ya. Dan mereka telah membuktikan kekuatan tim mereka. Drawing babak grup di round 3 akan digelar dalam waktu dekat, dan semua tim pasti berharap dapat grup yang bagus agar peluang untuk lolos ke Piala Dunia tetap terbuka. Tentu saja di atas kertas Indonesia adalah tim paling lemah. Namun jika mengacu pada kedalaman skuad yang ada, seperti yang dikatakan oleh pelatih Timnas Filipina, Tom Shenfit, kalau level Indonesia ini bisa mendekati Jepang maupun Korea. Dan hal itu bisa saja terjadi karena semua tahu kalau PSSI masih akan terus mengebut mencari nama-nama pemain keturunan dari Eropa, khususnya di Belanda. Selain itu, jangan lupakan juga kalau selain Indonesia adalah tim debutan di round 3 ini, Indonesia juga bisa dikatakan adalah tim termuda karena mayoritas pemain yang ada usianya masih 25 tahun ke bawah. Jelas di satu sisi ini membuat banyak pihak kagum, termasuk salah satunya Presiden AFC, Salman bin Ibrahim Al Khalifa, di mana beliau mengakui kalau apa yang dilakukan oleh Timnas Indonesia sekarang terutama dengan pemain mudanya bisa menjadi contoh bagi negara-negara lain untuk mulai memikirkan prospek jangka panjang agar kedepannya sepak bola Asia bukan hanya tentang Jepang, Iran, Arab Saudi, Korea Selatan, ataupun Australia. Betul lah, semua pemain-pemain Timnas Indonesia usia mereka memang semua muda-muda. Lepas tu pemain-pemain pun ramai. Ini lagi penampilan putaran ketiga ni pasti banyak wajah-wajah baru yang akan tampil, sebab beberapa pemain sekarang ini dalam proses untuk berpindah federasi, seperti Martin Faiz ya, itu penjaga keeper yang
perlu juga untuk persediaan timnas Indonesia bagi menghadapi tim-tim yang lebih kuat lagi untuk perlawanan putaran ketiga ini. Sebab baru-baru ini Hernando kan cedera, jadi Martin Paes ini satu harapan untuk memperkuatkan timnas Indonesia pada putaran ketiga nanti, guys. Tapi itulah, wajah-wajah baru pasti akan ada nih pada putaran ketiga. Sekarang ini belum lagi ditampilkan, tetapi saat perlawanan nanti putaran ketiga, saya yakin mesti ada 2 atau 3 orang wajah baru yang akan tampil, yaitu pemain-pemain keturunan yang akan memperkuatkan timnas Indonesia. Jadi itu yang dikatakan banyak merubah ya mindset tim-tim yang ada di Asia Tenggara ini. Sebab mereka telah membuktikan yang tim mereka ini telah berjaya ke putaran ketiga berbanding dengan tim-tim yang ada di ASEAN ini. Jadi ada beberapa perkara yang perlu diambil pengajaran daripada apa yang telah dilakukan oleh Indonesia terhadap timnas mereka. Yuk nih, Presiden FC pun akui telah rubah mindset banyak tim di Asia. Harus kita akui, penambahan kuota Asia oleh FIFA di Piala Dunia 2026 membuat banyak tim-tim di Asia ingin memanfaatkan itu sebaik mungkin, termasuk Indonesia yang sampai detik ini masih mengupayakan menambah kekuatan dengan mendatangkan pemain-pemain keturunan dari Eropa. Gak cuman yang grade A, para pemain diaspora dari tim U20 yang tampil di Toulon Cup kemarin pun juga nggak lepas dari perhatian, di mana mereka bisa menjadi opsi yang menarik sebagai bagian dari mempergemuk kedalaman skuad yang ada. Sehingga nantinya timnas Indonesia 90% akan benar-benar diisi oleh mereka yang berkiprah di luar negeri. Dan itu mirip-mirip dengan timnas Jepang. Hanya saja secara kualitas ya maaf aja, kalau Jepang ini masih satu level di atas pemain Indonesia, meskipun itu grade A sekalipun. Tapi nggak apa-apa, karena intinya target Indonesia di round 3 ini cukup realistis untuk dicapai. Betul lah. Untuk sampai ke round 3 ini pun guys, sudah cukup tinggi sebenarnya. Dan pemain-pemain timnas Indonesia junior pun telah menampilkan persembahan yang baik ya guys. Ketika menentang Singapura, Filipina, perlawanan itu dimenangi juga oleh timnas U16 di AFF itu. Peluang Indonesia untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia nggak lebih dari 40%. Alasannya pun bisa kami sebut masuk akal. Pertama, tim ini masih sangat bau kencur alias muda. Kedua, soal pengalaman. Namun dari semua itu ini memang pengalaman pertama. Bisa terjadi. Akan tetapi ya gitu, paling realistis adalah kita bisa mengamankan posisi 3 dan 4 siapapun nanti lawan di grup. Karena jika begitu, kita baru bisa berharap banyak di round 4, karena secara level lawan yang dihadapi kekuatannya nggak jauh beda. Apalagi jika semisal pemain seperti Martin Paes, Ole Rumeni, Kevin Dix, Michel Gars, hingga Eliano Renders bisa bermain, tentu peluang untuk bersaing di round 4 nanti bisa mencapai 60%. Wah, pemain-pemain Eropa itu semua. Jadi memang dorang sudah biasa lah. Inilah kaedah ataupun cara timnas Indonesia menyusun pemain-pemain mereka untuk ke putaran seterusnya. Wah, dia kena ada main ini politik dia guys dalam sepak bola nih. Bukan itu sejak pemainnya. Gimana peluang timnas Indonesia di round 3? Presiden AFC Salman bin Ibrahim Al Khalifa secara khusus memberikan pujiannya. Menurutnya, Indonesia bisa menjadi contoh bagi negara lain di Asia soal gimana mengembangkan pemain muda. Terlebih, beliau juga memuji langkah cepat PSSI dalam mencari pemain keturunan yang dinilai punya potensi bagus untuk membawa Indonesia naik ke level selanjutnya. Hanya sedikit tempat di dunia yang mempunyai gairah yang begitu besar terhadap olahraga indah ini selain Indonesia. Kami yakin PSSI dan pemerintah Indonesia akan memberikan panggung yang sangat baik bagi para bintang sepak bola di masa depan untuk tampil bersinar. Syekh Salman bin Ibrahim Al Khalifa dikutip dari situs AFC. Iya. Dan kalau Indonesia yang menjadi tuan rumah untuk perlawanan peringkat yang tinggi, memang sangat sesuai lah Indonesia menjadi tuan rumah untuk sepak bola nih. Stadion pun besar, banyak, dan juga pendukung itu sudah sedia ada di Indonesia. Lebih lanjut, ucapan Syekh Salman itu sejatinya juga sejalan dengan beberapa legend sepak bola di Asia. Keisuke Honda yang mengatakan kalau sekarang ini Indonesia merupakan tim yang paling lengkap di kawasan Asia Tenggara. Sehingga ia sangat tertarik dan menantikan Indonesia bisa bertarung melawan Jepang lagi dengan skuad yang lebih baru dan matang. Kemudian, legenda Korea Selatan dan Manchester United Park Ji-sung
dalam sebuah wawancara memuji perkembangan Indonesia di bawah Sinteyong yang benar-benar bagus. Bahkan jika ia membandingkan Kreativitas ketika 1 tuh dekade penting. lalu berkunjung ke Indonesia, banyak sekali hal yang sudah berubah, termasuk mulai dari kebijakan potong generasi sampai banyaknya pemain dari Eropa. Meskipun begitu, Park juga menekankan untuk jangan terlena dan tetap fokus bekerja keras, karena bagaimanapun untuk bersaing dengan tim-tim besar Asia Kelvin, jelas tidak mudah. Namun Park Wah, Aji. yakin dengan kerja keras dan persatuan yang utuh, timnas Indonesia di bawah Sinteyong akan bisa berbicara banyak. Saya melihat ada perkembangan yang pesat di Indonesia, terutama dengan pemain-pemain baru dan banyak tersebar di Eropa. Indonesia perlu menyiapkan kualitas pemain, khususnya pemain muda, di berbagai aspek dan Ini itu Pak sudah dilakukan Jin-sung. dengan baik saat ini. Jangan pernah memandang sesuatu sebagai hal yang mustahil. Semuanya bisa terjadi asal dilakukan dengan bekerja keras dan profesional. Dan Indonesia sudah melakukan banyak hal yang benar di bawah Sinteyong. Ucap Park Ji-sung dilansir KBS News. Oh, patutlah Presiden FC pun akui ya, dan telah terbukti telah merubah banyak hal dalam dunia sepak bola di Indonesia. Dan mereka melakukan berserta dengan bukti. Lihat sejak pemain-pemain timnas Indonesia saat Sementara ini itu, memang legenda semua timnas mempunyai Australia kelebihan. Tim Cahill mengatakan kalau Indonesia sudah berkembang jauh lebih pesat, terutama pasca Piala Asia awal tahun lalu, di mana Cahill yakin dengan mayoritas pemain muda yang dikombinasikan dengan pemain berpengalaman dari Eropa, membuat Indonesia benar-benar jadi tim yang cukup menjanjikan dalam beberapa tahun ke depan. Ini bukan seperti sepak bola pada zaman saya dulu. Ini gila, tapi ini akan menjadi lebih baik. Setidaknya dalam 5 tahun ini akan menjadi besar. Saya tidak tahu apakah ini akan menolong liga lokal, tapi mereka berinvestasi. Mereka melakukan hal besar dengan banyak pemain muda. Ucap pria 44 tahun tersebut dilansir dari Reuters. Nah, melihat ini semua, legenda timnas Malaysia, Safi Salih, menilai kalau Indonesia benar-benar layak dijadikan contoh bagi tim lainnya, khususnya mereka yang dari ASEAN, terutama negaranya sendiri, Malaysia. Pasalnya, ia yang tahu gimana keadaan sepak bola Indonesia, yang pernah berada dalam titik terendah, kini bisa bangkit dan jadi tim dengan kekuatan yang terbilang menjanjikan, di luar dari keberadaan pemain keturunan dari Eropa. Saya harus mengakui timnas Indonesia memainkan permainan yang sangat mengesankan. Mereka menunjukkan kualitas yang luar biasa di lapangan. Saya terkesan dengan kecepatan, keterampilan, dan kerja sama tim yang mereka tunjukkan. Kita harus melihat keluar, karena kita sudah terlalu lama berada di dalam. Lihat bagaimana mereka berhasil melakukan perubahan yang luar biasa. Safi Ucap Salih. mantan pemain Pelita Jaya itu dilansir dari TV One News. Oh, yang bekas bermain di Indonesia kan? Pemain dari Malaysia yang bermain di Liga Indonesia. Dia sebenarnya dapat melihat sebab dia mempunyai pengalaman ketika bermain di Indonesia dan dia buat penilaian terhadap Malaysia. Yap, terlepas dari itu semua, intinya kita berdoa saja semoga Indonesia bisa dapat grup yang bagus dan semoga saja proses penambahan pemain keturunan juga diberikan kelancaran. Serta yang paling penting, semoga Coach Shin segera tanda tangan kontrak baru. Biar nggak ada lagi Itu yang penting. jelas sana sini. Dan yang pasti, moga-moga Pak Erick Thohir bisa membenahi sedikit demi sedikit problematika di sepak bola Indonesia secara umum. Oke? Oh, begitulah suasana sepak bola yang berlaku di ASEAN ini, dan melihat tentang perkembangan sepak bola di Indonesia. Saya mengakui sendiri melihat perkembangannya memang cukup drastis ya, perkembangan sepak bola. Walaupun suatu ketika dulu Indonesia mempunyai satu titik sisi yang gelap dari segi sepak bola, tetapi itulah kita tidak boleh melihat sesuatu pasukan itu terus mengecam ataupun melihat dia sentiasa berada di situ. Lihat sejak perubahan yang telah berlaku terhadap sepak bola di Indonesia. Kalau dulu mempunyai sejarah yang kelam, tetapi saat ini telah bangkit dan telah terbukti pasukan mereka mempunyai pemain-pemain yang berkualitas ya. Jadi cara-cara yang telah dilakukan oleh Federasi Sepak Bola di Indonesia ini boleh dijadikan sebagai role model ya. Bagaimana dia memperkuatkan timnya, bagaimana dia mengubah strategi dan juga cara memperkuatkan tim itu. Jadi bila saya memerhati ya apa yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir, lepas tu Federasi serta pemerintah, mereka sekarang ini sedaya upaya
memanggil ataupun mencari pemain-pemain keturunan untuk tim senior ini untuk melaju lagi ke putaran ketiga. Dan saat ini putaran ketiga adalah satu kedudukan yang sudah sangat jauh ya, dan dia telah meninggalkan seluruh tim yang ada di ASEAN ini, dan Indonesia telah menunjukkan ya, membuktikan bahwa dengan apa yang telah dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Indonesia, mereka telah membawa nama Indonesia itu ke pesada dunia. Jadi apa yang telah dilakukan oleh Indonesia ini memang banyak mengubah banyak hal ya, terutamanya bagi tim-tim yang ada di sekitar ASEAN ini. Mereka melihat perkembangan sepak bola di Indonesia itu salah satunya dari segi pemimpin ya, karena siapa yang memimpin sepak bola itu dia perlu mempunyai visi dan juga satu pandangan yang jauh. Seperti mana Pak Erick Thohir, dia mempunyai target untuk menjadikan Indonesia berada di 100 besar di ranking peringkat FIFA, dan target mereka sehingga ke Piala Dunia. Dan baru-baru ini bila melihat permainan U16 juga telah membuktikan bahwa mereka juga mempunyai kebolehan tersendiri ya. Dan dalam perjuangan Piala AFF ini mereka telah menampilkan satu kekuatan, satu tim yang boleh dibanggakan, kerana sudah 2 perlawanan ya yang telah dilalui oleh tim U16 ini. Kedua-dua perlawanan tersebut telah dimenangi oleh Timnas Indonesia. Nah, hari ini akan menentang satu tim lagi, yaitu Laos ya. Jadi di sini kalau Indonesia menang, maka untuk grup E Piala AFF Indonesia akan berada juara grup kalau dia menang Laos pada hari ini. Nah, jadi guys, inilah perkara yang boleh diambil contoh terhadap perkembangan sepak bola di Indonesia. Dan ada juga perkara-perkara yang kita harus akui tentang kelebihan yang telah diperolehi oleh Indonesia. Salah satu yang saya lihat dari segi kemampuan Pak Erick Thohir untuk berhubung dengan dunia sepak bola di luar ya, karena dia ni mempunyai pengalaman yang luas dan mempunyai pengalaman menjadi kepala nombor 1 pada satu tim, yaitu klub Inter Milan suatu ketika dulu. Dan saat ini dia menjabat sebagai menteri dan dia juga sebagai ketua umum PSSI. Jadi inilah kelebihan dan kekuatan dengan pengalaman yang dia ada, dia serapkan pada Timnas Indonesia. Dan ini telah mengubah banyak hal ya. Dan semoga apa yang telah dilakukan oleh Indonesia ini dapat mengubah cara pemikiran tim-tim yang ada di ASEAN ni, termasuklah Malaysia, kerana saat ini Malaysia perlu ada perubahan ke arah yang lebih baik lagi, kerana bila melihat apa yang telah berlaku saat ini, Indonesia sudah mendahului ya Malaysia dari segi kualifikasi Piala Dunia, dari segi penampilan setiap perlawanan. Jadi Indonesia telah melakukan banyak hal yang baik. Jadi guys, itulah satu perkara yang telah merubah mindset banyak tim di Asia dan telah terbukti Timnas Indonesia adalah tim yang saat ini merupakan tim yang banyak negara begitu kagum terhadap perkembangan dan kebangkitan sepak bolanya. Jadi itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.